Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke guys, untuk kali ini masih di currency ya. Ini time frame M15 ya kan. Ini kalau dibilang repaint, dia ndak repaint ya, tapi ketika dia berganti mode, misalnya dari buying terus kemudian ada berganti mode dari buying ya. Contoh paling gampang di sini. Di sini dia ada buy ya kan. Kemudian naik ya. Ketika ada price turun, ternyata dia melewati satu fasenya yang ada di bawah sini, maka otomatis dari buy ini, dari long akan berubah menjadi short. Ini otomatis sudah ya. Terus kemudian turun seperti ini. Nah ya kan. Kayak seperti ini. Nah masalahnya sekarang adalah ketika kita refresh lagi, mungkin kita akan pindah ke 5 menit gitu ya. 5 menit seperti ini, 5 menitnya. Nah yang di sini tadi akan berubah, akan hilang itu ya. Jadi yang ada di area ini tadi coba kita kasih arsiran lah, misalnya di sinilah ya, kita bermainnya di sini itu. Oke, kemudian ketika di refresh, pindah ke time frame lebih pendek ya, terus dimajukan lagi ke time frame M15, dia akan berubah, dia akan hilang. Ketika price dia turun, dia akan hilang gitu ya. Terus ini ada buy dan ada sell di sini akan hilang. Artinya dia akan menggunakan yang bukan terdekat tapi terjauh gitu. Itu salah satu, berarti memang trennya lagi down, lagi turun, sehingga yang ada di open di kotak ini tadi tidak begitu akan menjadi hilang fasenya itu. Oke, terus nah sekarang baru ada exau buy di ladder long ya, long entry di harga bawah ini di 23293. Ketika kita mau long, otomatis kita harus melihat ada fair value gapnya apa tidak. Ada fair value gapnya apa tidak. Kalau tidak ada, sebaiknya tidak usah gitu. Jadi kayak gini, ketika short, melakukan short entry ya harus ada fair value FPG. Di sini ada FPG nya kan, di sini ada FPG. Short entry-nya bisa dilakukan. Sama ketika di sini ada sinyal long, ya kita harus melihat dulu ada FPG apa enggak. Kalau enggak ada, sebaiknya enggak usah itu. Oke, jadi ini kita nanti tinggal tunggu adanya fair value gap untuk buy, baru kemudian buy. Bisa jadi ini nanti akan dari sell long akan berganti menjadi short. Ini di sini nanti akan ada short ketika dia turun atau melebihi dari garis ini. Biasanya seperti itu ya. Itu makanya ini sudah ada sinyal long, kita tunggu ada fair value gapnya, baru kemudian kita bisa entry lagi. Kalau dilihat secara sepintas cukup banyak FPG nya di sini. Ini juga ada FPG juga, ini cukup tebal juga FPG nya itu. Makanya memang shortnya lagi kuat gitu, sehingga ya kita harus menunggu saja adanya FPG baru kemudian bisa long posisi. Kalau tidak ada FPG ya yes, jangan melakukan opsi long gitu. Walaupun sudah ada sinyal long, kita harus waiting sampai mencapai titik di mana FPG nya rilis. Kemudian kalau kita lihat di M5 nya sepertinya juga ini sama ya. Nah, seperti ini ada FPG memang ya, ini ada FPG tapi sudah dimitigasi oleh price ya kan, tapi ada sinyal short di atas ya. Kalau mau long, ini hari ini harus naik di kisaran ini, nanti harus ada fair value gap, ada sinyal long yang muncul, baru kemudian kita akan buy sama dengan yang dilakukan oleh M15 tadi. Itu kenapa kita buy sell di FPG, karena memang itu FPG ini sebetulnya adalah pengarah dia. Jadi kalau saya bilang pemantiknya ya di FPG ini, baru kemudian terjadinya buy selling di FPG ini. Seperti itu. Bentar.
Oke, jadi memang tidak ada untuk EPG-nya yang terjadi di sini di fresh ya, EPG fresh ya, makanya kita masih belum opsi walaupun di M15 sudah ada. Lalu kita tidak tahu apakah di M15 akan berubah lagi, apakah akan hilang atau gimana, kita lihat. Ya kan hilang dia itu ya, dia hilang dia itu. Tadi kan ada sinyal long di sini, dia akan refresh sementara masih, karena ada price yang benar-benar dia ngebreak di harga dia open gitu, makanya hilang dia langsung itu. Nah, kalau kita memang sudah punya open di sini, misalnya di harga sini kita open, sebaiknya atau sellnya stop lossnya di bawah sini cukup. Itu tidak usah terlalu panjang untuk stop lossnya. Ini menjaga kalau seandainya memang harganya memang benar-benar turun ke bawah lagi nanti. Ada gap di atas, kita tidak tahu di 3369-an, 6569, tidak tahu akan ditutup kapan. Yang jelas ya sementara di M15 memang masih ada opsi untuk bisa chance untuk buy memang gitu. Nah, kita waiting di M1 gimana M1. Oh, cukup ramai juga ya di M1. Di M1 juga ramai juga ini. Nah, flat ini padahal ya. Flat cukup banyak, buy sell cukup banyak open. 2 3 4 5 6 7 buy. 7 buy dengan 6 sell. Oke, cukup banyak ternyata opennya. Kalau dalam fase flat kayak gini ya kita menunggunya mungkin di EPG value gap itu yang pas gitu. Nah, ini EPG nya saya kira cukup kuat ya di harga ini. Oke, kita nggak tahu buy sell-nya. Kalau kita mau buy ya kita tunggu sampai benar-benar terjadi EPG buy di M15. Kalau tidak ada ya berarti sementara tidak usah open buy dulu, kita waiting aja dulu sementara. Oke, have a nice day ya bye.